Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, selamat malam. Kita berjumpa kembali dalam ibadah Rebon pada malam hari ini, 10 Juni 2020. Kita akan bersama menggumuli firman Tuhan. Untuk itu terlebih dahulu mari kita mempersiapkan hati kita. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena pemeliharaanmu yang nyata dalam kehidupan kami sampai dengan hari ini. Ada banyak macam peristiwa yang kami alami, dan itu semua mendewasakan kami, menjadikan kami semakin tahu apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami menyatukan hati di dalam ibadah Rebon. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Ya Roh Kudus, berdiam dirilah di dalam hati kami. Nyatakanlah kehendak-Mu kepada kami. Dan ajarilah kami untuk dapat kami mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang dinyatakannya, semuanya itu hanyalah kuasa-Mu saja. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap sedia untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, bacaan firman Tuhan pada malam hari ini dinyatakan di dalam Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Matius 6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Demikianlah kesaksian Injil menurut Matius. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah kesaksian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkannya dan melakukannya dengan setia. Haleluya.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita sekalian tetap dalam kondisi sehat dan selalu semangat. Tak terasa sudah hampir 3 bulan kita melewati setiap ibadah kita di rumah masing-masing. Semoga kita masih bersabar dan tidak merasa bosan. Selama masa pandemi COVID-19 ini, hal baik apa yang sudah kita peroleh? Barangkali jika saya mengemukakan sesuatu bahwa dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita memiliki banyak waktu untuk kita berhubungan, menjalin relasi dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan juga anak-anak semua akan setuju. Benar, selama masa pandemi COVID-19 ini, sekalipun kita melakukan ibadah di rumah masing-masing, ternyata kita diberi banyak waktu untuk kita membangun hubungan dan relasi kita dengan Tuhan. Kita memiliki banyak waktu untuk berdoa dan berefleksi. Dan itu semakin memperteguh, memperkuat iman kita. Jika iman kita kuat, maka tentu imun kita juga kuat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, melalui bacaan Injil pada malam hari ini yang dinyatakan di dalam Injil Matius 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, kita belajar tentang spiritualitas yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan spiritualitas berdiam diri, bukan spiritualitas pamer. Apa itu spiritualitas berdiam diri? Spiritualitas berdiam diri dapat dijelaskan sebagai berikut. Merupakan satu hubungan atau relasi kita dengan Tuhan yang sebenarnya merupakan hubungan atau relasi kita secara pribadi. Jadi, hubungan relasi kita dengan Tuhan merupakan relasi pribadi, relasi yang kita bangun secara khusus hanya antara kita dengan Tuhan sendiri. Pertanyaannya, sejauh mana kedalaman hubungan relasi kita dengan Tuhan? Tentu yang mengetahui adalah kita sendiri. Orang lain cukup tahu hanya dengan melihat buahnya, melihat bagaimana kehidupan kita, bagaimana tingkah laku kita, bagaimana perbuatan-perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Kedalaman relasi kita dengan Tuhan, apakah berbuah nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, atau malah sebaliknya, kita menjadi orang-orang yang munafik. Barangkali orang tahu kita saleh dalam beribadah, kita tekun, kita rajin, tidak pernah melewatkan waktu-waktu beribadah ataupun bentuk persekutuan yang lain. Namun justru kesalehan itu tidak terwujud dalam sikap dan tindakan kita sehari-hari. Oleh sebab itu, kita menjadi orang-orang munafik. Itulah kritik yang Tuhan Yesus sampaikan kepada orang-orang Yahudi yang hanya terkungkung dengan ritual
keagamaan mereka yang kaku. Mari kita perhatikan apa yang Tuhan Yesus sampaikan dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang pertama dan ayat yang kelima. Ayat yang pertama, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Ayat yang kelima, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, Bapa kita di sorga melihat kedalaman hati kita. Bapa kita di sorga melihat ketulusan kita. Bapa kita di sorga melihat niat hati kita. Orang lain hanya melihat apa yang terlihat, namun terkadang salah memaknai. Namun Bapa kita di sorga melihat semuanya tanpa terkecuali. Dia sanggup melihat yang tersembunyi. Saat ini kita tengah menuju kepada tatanan baru kehidupan dunia. Semuanya, apa yang akan terjadi di depan, masih dalam ketidakpastian. Seperti apa gambarannya kita pun juga tidak tahu. Dalam rangka menata kehidupan baru, tatanan baru, normal yang baru, gereja kita saat ini juga tengah menata seperti apa baiknya formulasi bentuk ibadah. Apakah memungkinkan ibadah secara komunal, raya, bersama-sama, atau dalam bentuk yang lain? Kita menata semuanya itu demi keselamatan kita semua. Oleh sebab itu, apabila saat ini gereja masih melaksanakan ibadah secara online dan kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, jangan berkecil hati. Ingatlah, justru dalam kondisi yang seperti ini, kita dimampukan untuk semakin intens dan semakin intim membangun hubungan dan relasi kita dengan Bapa di sorga. Justru dalam keadaan seperti ini, kita bisa mencurahkan apapun dalam keheningan hati, dalam ketenangan kepada Bapa di sorga. Ingatlah, Dia melihat apa yang kita rasakan. Dia tahu apa yang tersembunyi. Dan justru ibadah secara intim merupakan kehendak-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, oleh sebab itu marilah kita menjaga hati, menjaga pikiran kita agar tetap bersih, menjaga hidup kita, dan kita persembahkan setiap waktu yang ada untuk terus bergaul karib dengan Dia, untuk membangun relasi yang intim, yang intens dengan Dia. Selamat menghayati
Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas sapaan firman-Mu yang memberikan kekuatan kepada kami dalam pandemi COVID-19 ini, untuk kami terus dapat membangun relasi secara intim dengan Tuhan. Sekalipun kami tidak melaksanakan ibadah secara komunal, namun melalui setiap ibadah yang kami bangun di rumah kami masing-masing, melalui setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kami, itu semakin membuat kami dekat kepadamu, dan kami bersyukur karena Engkau melihat setiap hati kami. Engkau melihat setiap ketulusan hati kami. Engkau melihat setiap niat kami. Engkau melihat apa yang tersembunyi dari kami. Ini kami Tuhan. Kami menyerahkan seluruh keberadaan diri kami. Mampukan kami bertahan. Mampukan kami untuk terus membangun iman. Ajarilah kami bersandar dan berserah kepadamu. Sekalipun kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kami, namun kami yakin Allah selalu menopang kami, memberikan kekuatan melalui waktu-waktu khusus di mana kami membangun hubungan denganmu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami memohon dan berserah. Amin.